Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, pagi hari ini oleh pertolongan Tuhan kami boleh dipertemukan kembali di dalam terang kasih Kristus. Anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar kembali di dalam pelajaran kita, pelajaran agama dan budi pekerti. Dan pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk boleh belajar kembali dari setiap kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran agama adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan lagu penyembahan yang mengatakan kasih Allahku sungguh telah terbukti, dan akhir dari lagu ini Bu Guru akan memimpin kita di dalam doa. Kita menyanyi bersama-sama kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan oleh anugerah-Mu, oleh sayang-Mu saja kami boleh ada sampai pada jam ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan, terima kasih atas bimbingan, terima kasih atas pertolongan Tuhan sehingga hari ini kami sudah siap untuk belajar dengan pelajaran agama. Terima kasih Tuhan, ada setiap kebenaran yang akan kami peroleh dari setiap materi pelajaran yang akan kami belajar bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan telah menuntun, menyertai kami, menolong kami, dan menganugerahkan waktu yang terbaik bagi kami di kelas 8 ini untuk belajar firman Tuhan lewat pelajaran agama. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Guru dan juga semua siswa yang hadir sehingga mereka dapat mengerti setiap pelajaran kebenaran yang tersirat di dalam materi pelajaran pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus mohon tuntunan Allah Roh Kudus bagi kami semua. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan kita akan belajar pada pagi hari ini di bawah satu tema dari pelajaran kita, yaitu karya pengampunan Allah dalam diri Yesus Kristus. Semua mempersiapkan buku, ini buku pedoman kita yang akan kita pakai bersama-sama. Kemudian jangan lupa membawa Alkitab, Alkitab ini ada ayat-ayat firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama untuk belajar setiap bagian firman Tuhan. Ada ayat-ayat yang akan kita baca bersama-sama, kita akan belajar, kita akan baca. Itu sebabnya mari siapkan Alkitab masing-masing. Jangan lupa juga siapkan alat tulis kalian dan buku untuk kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini dari buku pedoman atau buku panduan kita, yaitu buku agama dan budi pekerti kelas 7.
Ya, kita akan belajar pada materi yang kedua, yaitu karya pengampunan Allah dalam diri Yesus Kristus. Ya, ayat yang menjadi dasar kita untuk kita belajar bersama-sama adalah di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16, kemudian Efesus 4 ayat 32, Kolose 3 ayatnya yang ke-13. Mari kita akan baca bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita atau dasar pelajaran kita di pagi hari ini. Bu Guru akan buka, ya, kita baca pertama dari Yohanes, Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Injil Yohanes, mau buka Alkitabnya, perhatikan yang ayat yang akan Ibu Guru bacakan bagi kita bersama-sama. Ya, Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kedua, kita dapat melihat di dalam kitab Kolose pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-13. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-13, ya. Firman Tuhan berkata, "Sadarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Pembacaan ketiga itu terambil dari kitab Efesus 4 ayatnya yang ke-32. Kita akan baca bersama-sama Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-32. Ya, kita buka Alkitab kita. Efesus 4 ayat yang ke-32, firman Tuhan berkata demikian. "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Puji Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan yang luar biasa bagi kita. Mari kita lihat beberapa ayat ini dengan makna yang begitu dalam. Ya, dari pelajaran ini hal-hal yang ingin kita capai bersama-sama, yaitu, ya, Ibu Guru mengharapkan supaya setiap anak-anak setelah belajar pelajaran ini, kompetensi dasarnya adalah anak-anak atau siswa mengetahui bahwa hanya Allah saja yang dapat mengampuni dan menyelamatkan setiap manusia, terlebih lagi kepada mereka semua. Juga mereka dapat melakukan menerjemahkan pengampunan itu dalam kehidupan mereka setiap hari. Anak-anak juga dapat mengampuni, memahami bahwa Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Jadi anak-anak sendiri akan menyadari hal itu, bahwa penyelamatan yang mereka dapat itu hanya melalui Yesus Kristus. Kemudian juga anak-anak dapat mengetahui bahwa karya yang menunjukkan kesanggupan mengampuni diri sendiri dan sesama, mereka dapat melakukannya di dalam kehidupan setiap hari karena Yesus sudah melakukannya untuk kita. Indikator yang ingin dicapai yaitu mengimani pengampunan dan penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus melalui lagu, kemudian menjelaskan arti pengampunan seperti Allah telah lakukan untuk semua manusia. Jadi inilah yang dapat menjadi kompetensi dasar pada anak-anak. Juga mereka dapat kompetensi intinya yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Siswa juga menghargai dan menghayati perilaku di dalam kehidupan mereka setiap hari, baik jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, dan lain sebagainya. Mereka juga dapat mengetahui bahwa konsep dan prosedur
berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa di depan mata mereka. Ya, ini yang ingin kompetensi inti dari apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu seperti tema yang tadi sudah disebutkan tentang karya Allah di dalam pengampunan dalam diri Yesus Kristus. Ya, pertama kita melihat bagaimana karya Allah tentang pengampunan. Kita semua manusia adalah orang yang berdosa. Ya, kita semua orang berdosa. Kita telah jatuh di dalam dosa, kita mewarisi tabiat dosa yang dilakukan oleh Adam, tetapi oleh karena penyelamatan dan karya Allah di dalam diri kita masing-masing, terlebih kepada kita sekalian, maka kita boleh mendapatkan penyelamatan itu. Yang pertama kita melihat bagaimana pengampunan Allah, karya Allah di dalam pengampunan. Manusia hidup di dalam kebebasan dan dosa. Kita ingat satu cerita tentang Nuh. Kita sudah banyak tahu sejak di sekolah minggu, ada di gereja, kita baca buku cerita, kita juga dengar cerita dari orang tua, bahkan kita baca Alkitab sendiri, kita pernah nonton di film-film rohani tentang kisah Nuh. Nuh adalah satu keluarga yang diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka setia dan percaya kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan tentang semua orang yang berbuat dosa, Tuhan menghukum mereka ya dengan air bah. Alkitab menceritakan bahwa kejahatan manusia begitu besar sehingga Tuhan menghukum mereka. Itu sebabnya setiap manusia yang berbuat dosa layak mendapatkan hukuman dari Allah. Tetapi apa yang terjadi dengan setiap kehidupan kita yang hidup takut akan Tuhan, Allah adalah Allah yang adil. Dia maha berkuasa, dia maha adil, dan setiap orang yang melakukan kejahatan, setiap anak yang hidup di dalam dosa, dia pantas mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Ya, kita lihat dengan kisah daripada keluarga Nuh, hanya satu keluarga Nuh saja yang diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka setia kepada Tuhan. Mereka tidak bergaul dengan dosa. Walaupun di lingkungan di mana mereka ada, semua orang hidup di dalam kejahatan, tetapi Nuh tetap menjaga iman percayanya kepada Tuhan. Ya, ini satu hal yang luar biasa. Hari ini kita juga ada di dalam lingkungan yang jahat. Anak-anak tahu di lingkungan di mana anak-anak ada, semua siswa berada, kalian sendiri mengerti kejahatan apa yang kalian selalu jumpai. Kita di era pedalaman selalu ada di dalam pesta, ada di dalam mereka mengadakan acara-acara disco, kemudian acara-acara adat yang membawa kita di dalam dosa dan kejahatan. Ada yang terlibat di dalam mabuk-mabukan, ada yang isap ganja, ada yang melakukan kegiatan-kegiatan yang firman Tuhan larang, tetapi itu dilakukan pencurian dan banyak kejahatan yang kalian secara pribadi tahu dan sedang terlibat, bahkan mungkin sudah melakukannya berulang-ulang kali. Ibu Guru sampaikan cerita tentang kisah Nuh di dalam pelajaran ini, mengajarkan kepada kita bahwa hanya orang yang takut akan Tuhan itu yang akan diselamatkan. Dan itu terjadi dengan keluarga Nuh. Nuh diselamatkan beserta seisi rumahnya karena kesetiaannya kepada Tuhan. Sisa yang lain musnah. Tetapi kasih Allah dan pengampunan Tuhan yang besar kepada kita, Tuhan kembalikan kehidupan itu lewat keluarga Nuh. Ya, Tuhan tumbuhkan setiap tanaman yang sudah dimusnahkan oleh air bah. Tuhan memilih setiap ternak, binatang-binatang ciptaan Tuhan, Tuhan selamatkan sepasang-sepasang yang hari ini kita lihat. Itu semua diselamatkan oleh Nuh. Ya, jadi Tuhan Maha Pengasih, Dia mengampuni dosa kita, Dia sayang kepada manusia, Dia tetap Dia tetap pelihara, Dia tetap menjaga setiap ternak yang pernah Tuhan ciptakan, Tuhan tempatkan di dalam Taman Eden itu. Dia ambil sepasang-sepasang dan Dia selamatkan
untuk kepentingan kita manusia. Jadi Allah kita, dia Allah yang mengampuni. Ya, dia mengasihi kita, dia mengampuni setiap dosa kita apabila kita datang berbalik kepada Tuhan, kita percaya dengan sungguh, maka dia setia dan adil. Dia siap mengampuni dosa kita ya, bagi setiap anak-anak yang mau datang dan bertobat kepada Tuhan, meninggalkan semua perilaku yang jahat. Ya, yang kedua, Allah juga mengasihi manusia. Ya, kita manusia yang jahat. Kita melihat setiap pagi kita mendapat matahari yang sama. Orang yang setia berdoa dan orang yang pemalas berdoa mendapatkan matahari yang sama. Juga hujan yang sama, malam yang sama. Itu berarti Tuhan mempunyai kasih yang besar kepada kita. Ada anugerah besar yang Tuhan berikan kepada kita supaya lewat itu kita berbalik kepada Tuhan. Ya. Waktu kita tidak setia, waktu kita hidup di dalam dosa, kita terlibat di dalam banyak hal, kita pernah mengalami godaan-godaan yang datang, ya, dosa yang kita alami itu, yang kita hadapi ini dalam berbagai bentuk. Pengaruhnya yang datang kepada kita. Bisa lewat HP yang hari ini kalian pegang di tangan. Bisa lewat media massa televisi. Bisa lewat film-film. Bisa lewat internet. Ada banyak hal yang membuat pengaruh yang baik untuk kita, tetapi ada juga pengaruh yang buruk. Kembali kepada kita masing-masing. Itu sebabnya kita harus pandai untuk melihat. Dalam pelajaran hari ini kita belajar bahwa godaan datang dari mana saja untuk menghancurkan kita. Tetapi kita memiliki Kristus yang adalah juru selamat. Dia telah mati dan bangkit untuk kita, memberikan kekuatan dan jaminan hidup bagi kita sekalian. Bagi siapa yang percaya, yang setia kepadanya, dia akan diselamatkan oleh Tuhan. Dia akan dimampukan oleh Tuhan. Itu sebabnya ada firman Tuhan dalam Amsal mengatakan bahwa pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan kita yang baik. Tetapi pergaulan yang baik itu akan membantu kita. Jadi dengan siapa kita bergaul, kita berteman, kita harus sama sekali benar-benar kita memilih teman yang baik. Jangan kita berteman dengan teman-teman yang akan menghancurkan masa depan kita, bahkan menghancurkan kita punya hubungan dengan Tuhan, yang melahirkan kutukan, yang melahirkan murka Tuhan, yang akhirnya kita akan mendapatkan masalah. Mari kita belajar daripada firman Tuhan. Allah mengasihi manusia. Seperti firman Tuhan tadi, ya, kasih Allah itu besar seperti dia telah mengorbankan Allah ya, dalam Yesus Kristus sendiri datang ke dalam dunia. Tuhan Allah tahu bahwa manusia yang sudah berdosa ini tidak bisa menyelamatkan dirinya. Itu sebabnya kita semua ini tidak bisa menyelamatkan diri kita masing-masing. Hanya Allah. Itu sebabnya Allah, oleh karena kasihnya yang besar kepada kita manusia yang berdosa ini, dia kirim Yesus yang adalah anaknya yang tunggal itu datang ke dalam dunia. Dia datang sebagai anak, dia mengalami semua yang dialami oleh kita manusia. Ya, merasa lapar, dia juga merasa capek, dia bisa merasa haus, dia bisa merasa letih. Dia sebagai anak yang lahir dari keluarga Yusuf dan Maria, Bapak Yusuf dan Maria, dia dan Ibu Maria, dia juga bekerja sebagai anak layaknya kalian semua. Dalam rumah kita punya tanggung jawab, di sekolah juga kita punya tanggung jawab. Itu sebabnya Ibu Guru mengharapkan kepada kita lewat pelajaran ini, kita mengerti bahwa keselamatan itu tidak bisa kita kerjakan dengan kita punya usaha. Keselamatan tidak bisa kita kerjakan dengan kita punya pengetahuan. Keselamatan itu anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan bayar dengan darahnya yang mahal lewat kematiannya di atas kayu salib. Kita tidak bisa bayar dengan apapun. Tetapi keselamatan itu kita terima dengan gratis. Adalah anugerah yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Jadi mari menghargai dan menghormati pengorbanan Kristus. Ya, ini harapan dari Ibu Guru, dan kalian harus paham dan mengerti bahwa apa yang telah Yesus lakukan ini adalah pengorbanan yang besar. Yang harus kamu lakukan adalah menghormati pengorbanan Kristus itu. Ya, menghormati pengorbanan Kristus. Hari ini banyak
perubahan-perubahan yang terjadi. Ada banyak pengaruh-pengaruh yang terjadi. Tapi mari kita lihat kembali kepada firman Tuhan. Kita punya Tuhan, Allah adalah Allah yang penuh kasih, tetapi Dia juga Allah yang adil. Dia siap mengampuni setiap pelanggaran kita apabila kita datang kepada Tuhan dan minta pengampunan, meninggalkan setiap jalan hidup kita yang lama, berbalik daripada setiap pelanggaran kita dan mengikuti Tuhan. Tuhan siap untuk mengampuni kita, memberkati kita, dan menolong kita supaya kita menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam terang kasih akan Kristus. Tetapi kalau kita bermain-main dengan anugerah yang Tuhan berikan, kita mau tetap hidup di dalam dosa, kita mau mengikuti setiap pengaruh-pengaruh yang buruk yang akhirnya akan menghancurkan kita, bahwa upah dosa ialah maut. Itulah keadilan Tuhan bagi setiap kita. Kita tidak menerima berkat di dalam bumi ini, ya, ada banyak kemalangan yang akan kita dapat. Yang kedua, kita juga akan kehilangan keselamatan. Karena anugerah Tuhan berlaku satu kali sepanjang hidup kita di bawah matahari ini. Kalau kita tidak menghargai, kita tidak menghormati pengorbanan Tuhan, kita tetap bermain-main dengan dosa, maka kita akan mengalami hukuman yang kekal. Ya, jadi anak-anak sekalian, pagi hari ini kita harus berusaha untuk hidup takut akan Tuhan, menghormati pengorbanan Kristus karena kasih Allah itu kasih yang besar. Dia bayar dengan mahal untuk pengorbanan untuk keselamatan kita. Kita terima pengorbanan itu dengan cuma-cuma, keselamatan itu dengan cuma-cuma. Ya, jadi mari kita menghargai itu. Dan Allah kita Allah yang mengampuni. Tuhan bilang di dalam firman Tuhan, dalam sehari itu kita harus memberikan pengampunan satu hari itu 70 kali 7 dalam sehari. Jadi kalau satu hari kita mengampuni orang apa saja yang teman-teman kita lakukan kepada kita atau siapapun yang mengecewakan kita, ingat Tuhan Dia mengampuni kita dari setiap pelanggaran dosa kita. Dia selamatkan kita. Jadi kita tidak punya hak untuk menjadi hakim atas siapapun. Ya, orang tua, mungkin ibu guru secara pribadi, teman-teman, atau lingkungan di mana kita ada banyak orang yang menyakiti hati kita. Ada banyak orang yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak kita senang. Tapi firman Tuhan mengajar kepada kita untuk mengampuni. Kenapa? Karena Tuhan duluan sudah melakukan itu untuk kita. Mari kita kerjakan itu. Kalau kita tidak kuat, kita tidak mampu melakukan, karena memang kita ini masih lemah, kita masih suka dendam, kita ganas, kita emosi, ya. Tapi ibu guru mau lewat pelajaran ini kita belajar tentang pengampunan yang besar dari Tuhan. Itu adalah karya Allah yang luar biasa. Kalau Tuhan sudah mati untuk kita, kita tidak bayar. Kita terima keselamatan itu dengan cuma-cuma. Mari kita juga menerjemahkan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Kepada orang tua kita mungkin yang melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, yang tidak kita senang, mungkin masih mengucapkan kata-kata yang jahat karena kita melawan, kita melakukan hal yang tidak memuliakan Tuhan, lalu kita orang tua secara tidak sadar mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak pantas, atau mungkin lewat teman-teman lingkungan di mana kita ada, kita minta ampun kepada Tuhan. Karena Tuhan mengajarkan kepada kita, ya, 70 kali 7 dalam sehari. Itu berarti kita tidak punya alasan untuk menghakimi siapapun. Mari kita belajar daripada Yesus. Dia mati di atas kayu salib, dosa kita yang besar Dia ampuni untuk keselamatan kita karena kasih-Nya. Ya, hari ini kita tidak bayar uang untuk beli nafas yang kita hirup udara ini. Itu pemberian Allah secara cuma-cuma. Ya, Alkitab mengajarkan kepada kita di dalam firman Tuhan bahwa dari setiap yang Tuhan berikan di bawah matahari ini, Tuhan akan minta pertanggungjawaban dari kita. Jadi jangan kita hidup berfoya-foya, jangan kita hidup semena-mena, jangan kita hidup sesuai dengan kita punya keinginan hati sebagai anak remaja. Tapi mari kita belajar hidup takut akan Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau dari kita, menghormati, menghargai setiap pemberian Tuhan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Dengan mengampuni sesama kita yang berbuat salah kepada kita. Ya. Hari ini kita belajar sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan.
Ada satu cerita di dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Kita yang ada di daerah pedalaman ini, kita tidak bisa nonton video karena penerangan, lampu, dan lain semuanya terbatas. Tapi firman Tuhan ini menceritakan tentang Tuhan Yesus mengampuni seorang perempuan yang berbuat dosa. Waktu banyak orang datang untuk menghakimi dia, karena dia ditemukan berbuat dosa. Lalu banyak orang datang untuk melempar dia dengan batu. Tetapi Tuhan bilang, siapa yang paling benar? Dia orang pertama yang melakukan hal itu, yang bisa angkat batu dan lempar. Semua orang itu pergi dan tinggalkan perempuan ini. Tuhan bilang kepada perempuan wanita ini, dosamu sudah diampuni. Satu yang kau ingat, waktu engkau pulang dari tempat ini, jangan buat dosa itu lagi. Anak-anakku yang saya kasihi, kasih Tuhan itu besar. Dosa kita ini banyak. Kalau malam ini Tuhan datang, kita tidak akan masuk surga. Karena perbuatan dosa kita tidak layak. Tetapi oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kita dimerdekakan, kita diampuni lewat kematian dan pengorbanan di atas kayu salib. Itu sebabnya anak-anakku, mari kita, ibu guru aja kita semua, kita tinggalkan semua perbuatan kita, kelakuan kita, suka berontak, melawan, pemalas, terlambat ke sekolah, dan banyak hal yang kalian selalu buat. Yang ibu guru perhatikan ini, hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tinggalkan itu. Kenapa? Ya, karena Tuhan mau kita setia kepada Tuhan. Ya. Apa saja yang dilakukan ini, kalian sering suka denda, tuntut denda, ganti rugi, bayar darah, ganti darah. Kebiasaan budaya kita yang tidak menghormati firman Tuhan, tinggalkan itu. Karena Tuhan mau kita mengampuni. Sebab Tuhan duluan sudah melakukannya untuk kepentingan kita. Hari ini kita juga belajar itu. Tuhan kembali ingatkan kita untuk melakukannya. Ya, kita akan melakukannya dengan kekuatan Tuhan. Ibu guru tahu untuk mengampuni ini perkara yang susah. Ibu guru secara pribadi juga belum 100% menerjemahkan bagian firman Tuhan ini di dalam kehidupan setiap hari. Tetapi karena kita lemah, kita bersandar penuh kepada Tuhan dengan berdoa, minta kekuatan daripada Tuhan, sehingga Tuhan mampukan kita untuk tetap bisa mengampuni. Ya, kita bisa mengampuni, kita bisa melakukannya dengan kekuatan Tuhan. Tugas kita pada pagi hari ini, setelah kita selesai belajar materi ini, Ibu Guru kembali tegaskan kepada kita bahwa kalau Allah sudah melakukan dengan sempurna mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita, dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, kita patut melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Anak-anakku yang saya kasihi, mari kita belajar. Setelah akhir dari pelajaran ini, Ibu Guru mau memberikan tugas kepada kita sekalian. Tugas yang Ibu Guru mau berikan adalah kalian pulang dan mencatat kira-kira godaan yang kalian temukan di dalam kehidupan setiap hari itu seperti apa. Daftarkan 5 dan minggu depan bawa kepada Ibu. Kemudian kalian terjemahkan bagian firman Tuhan itu. Ya, kerjakan pengampunan. Kalau ada yang kalian temukan di jalan, di rumah, ada orang yang melakukan atau berbuat salah yang buat kalian sakit hati, kalian pulang dan berdoa minta Tuhan tolong untuk bisa melakukan pengampunan ini. Ya, kalian daftarkan orang-orang atau siapa saja yang dapat kalian ampuni dosa mereka. Kemudian kerjakan di dalam kelompok 2 alasan kenapa Allah mengampuni dosa manusia. Ya, kalian tuliskan itu. Kemudian tulislah bunyi firman Allah dalam Roma 6 ayat 23.
Bila perlu kalian hafalkan ayat ini, ya. Kalian hafalkan ini merupakan ayat hafalan untuk kalian semua dari Roma 6 ayatnya yang ke-23. Minggu depan kita akan hafal di depan kelas. Setiap anak satu persatu maju untuk menghafalkan. Bila kesulitan dalam menghafal bisa dihafalkan secara berkelompok menjadi tugas kelompok, ya. Jadi setelah sudah menghafal bersama tetapi maju waktu kita presentasi depan kelas, setiap anak-anak akan menghafalkan di depan kelas masing-masing. Di depan kelas masing-masing, ya. Demikian tugas kita. Minggu depan kita akan kembali dengan materi yang berikut dan tugas-tugas ini akan kita kumpulkan pada minggu yang akan datang. Kita akan berdoa untuk menutup pertemuan kelas kita di pagi hari ini. Bu Guru akan pimpin kita di dalam doa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran yang sudah kami belajar pada pagi hari ini, di mana Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengampuni. Karena Tuhan telah dahulu melakukannya dalam kehidupan kita. Allah telah berkarya dalam pengampunan dengan sempurna lewat kematian, kebangkitannya, dan kemenangan atas maut, membuktikan bahwa Allah yang kita sembah, Allah mampu mengerjakan itu bagi kita untuk keselamatan kita. Sebagai pengikut, kita juga harus siap untuk melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih, hamba terlalu percaya bahwa anak-anak yang masih muda, mereka masih belajar dengan begitu banyak perkembangan, pengaruh-pengaruh lingkungan, bahkan dari media-media yang ada saat ini. Tetapi Tuhan telah merancang hidup mereka, Tuhan yang membentuk mereka di dalam kandungan ibunya, ibu mereka masing-masing. Tuhan mempunyai harapan dan tujuan-tujuan Tuhan tertentu bagi setiap anak-anak kami ini. Hamba mohon dalam nama Tuhan Yesus, mampukan mereka untuk menerjemahkan setiap firman Tuhan yang kami belajar dari pelajaran agama ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak, selamat pagi. Tuhan berkati kita sekalian. Ingat tugas-tugas kita tetap dikerjakan dan melakukan segala sesuatu yang sudah kita terima merupakan satu pesan daripada Tuhan. Ya, setiap kali Ibu Guru sampaikan pelajaran, Ibu Guru selalu ingatkan bahwa setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, kita baca, bahkan kita renungkan, baik lewat pelajaran agama adalah pesan Tuhan bagi kita pada waktu kita belajar. Mari kita terima sebagai pesan Tuhan dari Tuhan Allah sendiri dan kita terjemahkan itu dalam kehidupan kita setiap hari dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan berkati kita sekalian. Shalom.